Tadi kan saya gagal fokus, tadi ulangi lagi dong pertanyaannya. Dan ini nggak mungkin sekali menang, sudah jatuh, bangun, tumbuh lagi, dan pokoknya harus kami ada di Jakarta itu karena siswa. Jadi bagaimana kita bersinergi walaupun mereka bawa handphone, tapi bukannya semata-mata untuk main game semata, tapi gamenya berhubungan dengan edukasi. Iya benar. Kita menganggapnya sebagai sebuah bonus lah gitu kan terhadap apa yang sudah kita lakukan di sekolah masing-masing, terhadap apa yang sudah kita lakukan di kelas masing-masing gitu. Karena di sebelumnya itu saya udah sempat agak mewek kan, perjuangan kita nggak langsung satu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, ketemu lagi dengan kita di podcast SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Nah, kali ini setelah kita vakum lama banget ya Miss ya. Berapa lama Miss? Sudah sepertinya udah tahun berlalu ya. Udah 2 tahun berlalu ya Pak Ferry. 2 tahun kita vakum, akhirnya senang banget kita bisa kembali lagi di podcast obrolan santai guru SMK. Dan tentunya di tengah-tengah kesibukan kita yang lagi hektik banget dalam pengisian nilai-nilai siswa, tapi kita tetap meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang menarik untuk teman-teman guru yang akan menonton podcast kita ini. Bener banget. Nah, kali ini saya Pak Ferry ditemani oleh siapa Miss? Miss Lucy dong. Miss Lucy dong. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan guru berprestasi dari SMK 1 Rejang Lebong. Wow. Penasaran nggak Miss Lucy? Penasaran banget. Penasaran ya? Mereka ini yang akan kita bincang-bincangkan merupakan guru-guru yang sangat menginspirasi. Bener karena banget. Sudah banyak prestasi yang mereka munculkan di dunia pendidikan dan tentunya membuat sekolah kita bangga Pak Ferry. Bener banget, bangga banget kita ya. Jadi mungkin nanti setelah kita undang mereka, ini akan menjadi bagian terpentingnya dan mereka bisa menginspirasi teman-teman guru, kemudian juga yang terpenting anak-anak kita ya, siswa-siswa kita jadi makin termotivasi untuk bisa berprestasi. Iya, langsung aja ya kayaknya Pak Ferry ya, karena udah penasaran banget ini ya. Baiklah, hai Bapak Ibu Guru. Halo. Jadi karena temanya kita obrolan santai guru SMK, jadi kayaknya kita santai-santai aja ya. Nanti kalau kaku banget kita tegang nih Miss ya. Oke, di sini kita kedatangan yang pertama ada siapa? Ada Pak Bilal Iswanto MPD. Halo, assalamualaikum. Yang kedua ada Miss Widya. Halo. Nah, gimana nih Pak Bilal dan Miss Wid, kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Sangat sehat Pak Ferry, senyum-senyum. Tambah sehat deh. Sehat ya. Sudah makan soto tadi ya. Enggak, senyumnya berbinar karena udah balik dari Jakarta. Kemarin kabarnya diundang ke Jakarta dalam acara Hari Guru Nasional Pak. Jadi mereka berdua ini merupakan juara satu apresiasi GTK tingkat nasional dan kemudian tingkat provinsi, kemudian dipanggil diundang menjadi finalis. Wah, kami ucapkan selamat. Terima kasih. Semoga dan doakan semoga setelah ini kami yang menyusul ya. Amin. Kita dulu dong. Begitu. Nah, jadi kita mau tanya-tanya nih, kemarin itu ngapain aja waktu di Jakarta gitu? Sebentar Pak Fer. Ya. Sebelum kita menanyakan ke sana, mungkin Miss Widi dan Pak Bilal boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Iya, tak sayang nanti tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tahu semuanya. Ya, oke, dari siapa duluan nih? Dari yang muda dulu. Saya merasa tersanjung. Boleh lihat KTP-nya? Boleh liatin KTP-nya? Saya cuma selisih 11-12 sama Pak Bilal ya. Yang cantik nomor 2. Oke, ladies first. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Z. Saya seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Sudah mengajar itu masih baru. Sudah sekitar 15 tahun ya, baru aja. Baru aja gitu ya, 15 tahun ya. Kayaknya saya masih SMA. Kita baru sepertiganya, belum nyampe ya. Belum nyampe. Jadi di sini kebetulan mengajar
mata pelajaran umum bahasa Inggris, biasanya siswa saya itu manggil saya walaupun saya sudah nyonya, Iya. tapi tetap ya masih merasa remaja kalau di sekolah, jadi tetap panggilannya Miss Miss Vivi. Jadi Wah. Dipanggil Miss ya. Iya. Oke. Tapi ini sudah mencerminkan bahwa guru itu nggak pernah tua. Iya. Guru selalu awet muda. Amin. Iya, Kalau gitu keren-keren. bolehlah kita dipanggil Miss juga Pak Bilal. Mudah ya. Jangan Pak Ferry ya. Jangan. Jangan. Beda aliran Beda ya. Miss nanti. Oke, selanjutnya boleh Pak Ferry. Pak Ferry. Pak Bilal. Saya Sama Pak Ferry ya. Duet laut nih kayaknya. Ya Pak Oke, Bilal Pak silakan. Bilal, Pak silakan. Oke, perkenalkan penonton juga yang ada di rumah, nama saya Bilal Iswanto. Saya ngajar di SMK Negeri 1 Rejang Lebong juga. Ngajar kebetulan kejuruan nih sama dengan Pak Ferry. Beda jurusan aja sedikit ya Pak Ferry ya. Beda Saya ngajar teknik sepeda motor atau Iya. otomotif. Sama ngajar kurang lebih 15 tahun sejak tahun 2010 di SMK ini gitu. Kalau panggilan dipanggil Bapak di sekolah, walaupun sebenarnya cocoknya Mas ya. Tapi mau nggak mau ya tetap Iya. dipanggil Oh, jadi kalau ini Miss tadi Itu yang ini ya, Mas ya. Oh, Ini Mas, ya, Mas, Mas ya. Iya. Itu siapa yang ngomong gitu Pak? Orang rumah. Aduh. Jadi Oke. Pak Bilal dan Miss Miss Widi Wid. sudah lumayan lama ya berkecimpung di dunia pendidikan. Sama-sama 15 Iya, tahun ya 15 Miss tahun. Lus ya. Dan itu sudah mengerti situasi dan kondisi yang ada di sekolah tentunya. Makanya Pak Ferry, mereka terpilih menjadi finalis yang berasal dari Provinsi Bengkulu dan menjadi juara 1 di tingkat nasional. Provinsi. Luar biasa. Berangkat. Amin, amin, semoga Amin. ya. Amin, amin. Amin. Saya doakan. Amin, Ya. amin. Ini ramalan tahun Miss depan. Ya, Host amin. kita bisa meramal tahun depan. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang memotivasi Miss Widya sama Pak Bilal untuk berpartisipasi dalam apresiasi GTK HGN tahun 2025 ini? Siapa duluan? Saya Tadi Yang udah muda ladies- dulu lah, yang muda. Yang Tadi, muda lagi oh ya. yang muda Muda lagi. lagi. Oh enggak, Muda tadi lagi. udah ladies first. Nanti biar saya bisa contoh nggak jadi. Jadi copas aja lah. Atau dirangkum aja lah. Teknik dari dulu ya, copy Ya. paste ya. Jadi, Oke, boleh Miss Widya dulu. tadi kan saya gagal fokus. Tadi ulangi lagi dong pertanyaannya. Apa sih motivasinya Motivasinya ya, dalam oke. mengikuti kegiatan GTK HGN yang dilaksanakan di oleh Kemendidak Ya, sebenarnya. Kemendidak. Iya, terima kasih. Kemendikdasmen. Jadi sebenarnya motivasi awal itu bukan di awal pengen lomba. Jauh sebelumnya itu sih pengen bagaimana sih strategi pembelajaran di kelas. Karena kan kita tuh kelas di sekolah SMK ini kan siswanya unik ya. Iya. Nah, jadi dengan segala keunikan mereka, kita nggak bisa langsung jalan tol, tapi harus berpikir unik juga sesuai Iya. dengan yang mereka miliki. Jadi saya sudah mencoba berbagai strategi dengan permainan, kemudian mencoba dengan pemampatan digital. Tapi kemudian ada yang bisikin nih teman-teman, beberapa salah satunya Pak Bila, bagaimana kalau diikutsertakan ke lomba. Jadi dicoba pakai video pembelajaran. Jadi kalau di HGN ini lewat video pembelajaran dan naskah tulis ya Pak Bilal ya. Nah dicoba dan ini nggak mungkin sekali menang. Sudah jatuh, bangun, tumbuh lagi dan pokoknya harus tetap semangat ya. Jadi jiwa apa ya? Boleh diciptain nyanyi lagi. Ada misalnya jatuh bangun aku. Itu kayaknya nggak. Waduh. Lagu cocok ya. Jadi Referensinya lama bener ya. Wah, jatuh bangun aku mengejarmu. Akhirnya kekejar juga Iya. sampai ke nasional. Kemudian Kita baru tahu ya preferensi Miss Lucy ternyata. Oke, jadi Miss Wid itu ternyata bukan semata-mata pengen ikut lomba ya. gitu. Awalnya. Jadi kan Ternyata, awalnya tuh pengen siswanya lebih gimana? dulu ya. Iya, karena saya rasa siapapun mungkin Pak Bilal pun merasa kami menjadi pemenang di provinsi ataupun di final sosial itu bukan semata-mata karena kami. Yang pertama adalah karena siswa. Kalau nggak ada mereka mungkin kita nggak akan berpikir berinovatif. Gimana sih mau bikin siswa kita aktif di kelas, bagaimana agar mereka merasa nyaman di kelas. Nah lewat mereka dari bagaimana mereka keaktifan di kelas, bagaimana mungkin tantangan yang harus kita di kelas itu kan membuat kita jadi berpikir. Benar Jadi banget. apapun itu sebenarnya kami ada di Jakarta itu karena siswa. Oke, keren sekali. Iya. Tunggu dong. Jadi Yeay. Miss Lucy berangkat dari kondisi siswanya, keunikan siswanya, terus yang membuat Miss Wid ini berpikir gimana strateginya bisa memberikan
pembelajaran yang bisa baik. diterima dengan iya. siswa ya. Tapi karena sayang kalau nggak diikutkan ke Iya. karyanya, akhirnya didaftarin Coba, iya. gitu. Jadi kalau menurut peribahasa itu menyelam sambil minum air gitu. Betul banget. Sambil Saya menyelam, kayaknya minum mengait-ngaitkan begitu terus ya. Bagus. Tapi emang harus gitu ya, Miss ya. Jadi jangan sampai tidak memanfaatkan teknologi dan media sosial kita, karena media sosial dan teknologi muncul di tengah-tengah zaman Iya, kita. Kalau benar. mungkin kalau zaman dahulu kala ketika ada teknologi yang sama dengan saat ini, mungkin guru-guru kita zaman dulu juga akan melakukan hal yang sama. Apalagi gitu. siswa kini kan selalu tuh kan kayak di gadget dengan handphone. Iya. Jadi bagaimana kita bersinergi walaupun mereka bawa handphone, tapi bukannya semata-mata untuk main game semata, Iya. tapi gamenya berhubungan dengan edukasi. Iya, benar. Oke, itu dari Miss Dari Widi ya. Miss Widi. Sekarang kita dari Pak Bilal, jangan dikopas ya. Paling ditambah dikit. Biar agak nggak ketahuan. Oke, kalau dari saya sebenarnya ini apresiasi namanya kan. Jadi kita menganggapnya sebagai sebuah bonus lah gitu kan terhadap apa yang sudah kita lakukan di sekolah masing-masing, terhadap apa yang sudah kita lakukan di kelas masing-masing gitu. Maka intinya adalah yang disampaikan Miss Yu tadi, kita mulai dari kelas, dari sekolah masing-masing. Nah, kalau dari saya sendiri, tahun ini sebenarnya kemarin mau skip dulu gitu ya, mau istirahat dulu lah untuk tahun ini gitu. Oh, Pak Bilal ini sudah tiap tahun ikut ini, Pak? Kebetulan tahun kemarin ikut. Tahun kemarin ikut. Tahun kemarin ikut itu kalau tahun kemarin kategori inovatif namanya. Iya, inovatif. Guru inovatif. Guru Jadi ada inovatif. 3 kategori kan. Nah, tahun ini inovatif itu diganti transformatif ya, yang Miss Wid menang juara 1 provinsi itu. Nah, Oh gitu. awalnya saya mau skip dulu, mau istirahat lah gitu kan. Ternyata pas saat keluar juknisnya ada 1 kategori termasuk baru lah, tahun kemarin sebenarnya ada, tapi untuk kepala sekolah juga. Jadi tahun ini ada namanya, kalau saya kategori pelopor komunitas belajar namanya. Oh, Kayak kita ya. Ya, pelopor komunitas belajar. Nah, setelah melihat itu ini artinya peluang gitu, karena ini sudah saya lakukan sebelumnya gitu. Iya. Makanya tadi saya tarik bahwa ini hanya sebagai ajang apresiasi saja gitu, bahwa kita menceritakan sesuatu yang sudah kita lakukan supaya ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Akhirnya ya sudah, ikut, sayang nih kalau dilewatkan gitu kan, menceritakan, mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang sudah ada dilakukan oleh komunitas belajar kita di sekolah ini kan, komunitas belajar Rafflesia. Kompel Rafflesia Kompel kita ya, Pak Rafflesia. Bilal. Iya, karena di sekolah kita ada komunitas belajar. Iya. Ya. Tapi yang saya lihat memang waktu proses seleksi ya, proses seleksi itu lumayan banyak kombel yang ikut ya, mulai dari SD ya Pak ya. Tapi Iya. tidak dibatasi antara SD dan SMP. Kalau tahun kemarin itu komunitas belajar tidak dibatasi, semuanya jadi satu kesatuan, tetapi harus ikut kepala sekolah dan 2 orang pelopornya. Nah, kalau tahun ini khusus 1 orang pelopor aja. Pelopor itu tidak harus ketua, siapapun bisa gitu kan. Nah, Wah. ini dipisahkan kalau tahun ini. Oh, dipisah. Ya, ada 3 jenjang. SD sendiri, 5 kategorinya, ada SD, kemudian ada SMA, SMK, ada SMP, itu udah 3 ya. Terus ada pengawas, ada kepala sekolah. Oke. Jadi dibagi 5 kategori untuk kategori pelopornya. Gitu. Oke. Berarti yang Pak Bilal ikuti kemarin itu gabung dengan SMA, SMK, SLB. seprovinsi. Ya, Bengkulu. seprovinsi Oh, yang Bengkulu. seprovinsi Ya, jadi kategori saya SMA, SMK, SLB. Keren dong ya, berarti maksudnya kalau sudah bisa mewakili, maksudnya kan salah satu wakil yang berangkat ke Betul tingkat banget. nasional berarti sudah hebat dari yang lain gitu ya. Yeay, keren sekali. Dan untuk selanjutnya, Pak Ferry boleh tanya? Iya, kemarin gimana proses waktu seleksi di tingkat provinsi itu gimana Pak Bilal dan Miss Wid? Kita ini aja ya, saling menimpali aja nggak apa-apa. Oke, sih. Silakan Pak. Seleksinya mulai dari ada informasi juknis, kemudian ada semacam Zoom gitu ya untuk memberitahukan bagaimana proses seleksinya. Ya, nah untuk tahun ini agak berbeda. Kalau tahun sebelumnya itu langsung dari KGTK ya, kantor guru dan tenaga kependidikan. Kalau tahun ini untuk seleksi awal itu difasilitasi oleh dinas masing-masing. Kalau kita SMK itu cabang dinas. Gitu. Nah, ada informasi tersebut, maka kita diminta untuk buka LMS, untuk daftar di LMS, Ya. kemudian mengupload di sana ada 2 seperti disampaikan Miss Yudial tadi, ada video itu maksimal 10 menit ya Miss ya. Iya, tanpa backsound. Ya, tanpa backsound, boleh suara kita tapi nggak boleh backsound lain. Kalau backsound ambience boleh, kita ngajar dan sebagainya gitu kan. Itu 10 menit, kemudian Itu sebentar, itu video pembelajaran. Iya. ya tergantung Seperti- kategori kita gitu. Oh, gitu. Kita mau Kita ikut video, misalnya kita pelatih baik apa, Oh, bikin iya. apa, misalnya Miss Lucy nih
hubungan kesenian ya. Iya. Misalnya ingin mengajarkan tentang kesenian daerah. Iya. Itu yang kita jadi bukan materi pelajarannya, Oh, tapi praktik baik kita yang baik. pelajari. Maksudnya Seperti itu. nanti biar teman-teman Benar. penonton jelas. Dapat Terkadang, gambarannya. Iya. terkadang Banyak. mungkin banyak teman-teman guru ini yang mau mengikuti kegiatan ini, tapi melihat prosesnya itu kan dari segi juknis kayaknya udah ribet ya. Padahal sesungguhnya Iya. belum tentu ya, Iya. gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya video Nah, yang jadi kita share itu praktik baik selama Praktik, kita aja. ya. Jadi kita harus sering dokumentasi dalam kegiatan kita Dicoba deh sehari-hari. sekarang gitu. Bapak Ibu guru ya. Kayaknya tapi sekarang berarti nggak harus yang pelajar mapel kita banget, boleh dikaitkan. boleh. kaitin. Kemarin ada temanya ya Pak Bilal. Ada banyak temanya itu nggak hafal juga kita. Ada bahas literasi juga. numerasi. Iya. Jadi ada 7 kebiasaan manusia hebat. Kemudian Ada pembelajaran ada mendalam. pembelajaran Iya. mendalam. Iya. Jadi bisa kita kaitkan dengan mata pelajaran kita atau tidak, itu tidak masalah. Jadi misalnya kan Pak Peri kan ngajarnya mesin ya. Ya. Jadi nggak harus yang motong mesin No, dulu misalnya gitu. Pak Peri Jadi itu boleh dia bisa. nyanyi balonku ada 5, ngajarin anak-anak. Misalnya Pak Ferry kebetulan misalnya wali kelas, dia ingin yang Iya. mengangkat praktik baik dia terkait 7 kebiasaan 7 kebiasaan. Anda. Itu Oh, bisa. itu bisa Bagaimana dia membimbing siswa terkait itu boleh. Oke, nah jadi itu ya teman-teman, Jadi itu adalah lebih fleksibel ya, Iya, lebih maksudnya. fleksibel. Karena kebanyakan saya sering sharing ya sama teman-teman. Kenapa nggak ikut termasuk saya sendiri ya Iya. kan? Jadi kayak yang saya berpikirnya terlalu ribet gitu. Oh saya Harus ribet, bikin mata nggak mau pelajaran, ya. isi konten gitu ya. Iya, kayak misalnya kayak kita buat video ukin PPG misalnya enggak. gitu, enggak ya? Seperti itu. Enggak ya Miss Itu ya? pun bisa diedit, videonya pun diedit Iya. dalam waktu 10 menit. Nggak harus video bagus seperti film-film, nggak apa-apa adanya yang kita Iya, jadi dapatkan senatural satu Cuma kita Iya. pakai apa pendekatan star ya Pak ya? Iya. Jadi pakai Oke. pendekatan star. Itu pun itu videonya ditambah lagi ada tulisannya gitu, ada naskah yang harus kita buat dengan metode STAR tadi, situasi yang kita hadapi apa, kenapa situasi yang melatar belakangi kenapa kita mau melakukan praktek Iya. baik itu gitu kan, terus tantangannya apa, nah setelah tantangan apa rencana aksi kita, aksi kita rencana apa, pembelajaran. Ini kepanjangan start tadi. STAR itu Iya. situasi, tantangan, aksi apa yang kita lakukan kita jelaskan di naskah maupun di video. Kemudian akhirnya refleksi dan dampaknya Hasilnya seperti itu. Jadi star itu Pak pedoman kita dalam membuat naskah sama videonya pun itu. Mm-mm. Itu pun ada, iya ada star. Kalau udah ngikutin star itu dalam Iya, jadi Dalam karena lengkap. salah satu penilaian mereka itu lihat apakah ada 4 komponen itu tadi. Tapi apapun isinya itu terserah ke yang mengirimkan Ya. karya. Karena Tergantung setelah- tema yang mau diambil. Setelah ada star nanti kita akan menuju garis finish. Dan itu nggak bisa dipatokan ya, bisa Iya. tahu tahun depan beda lagi. Iya, beda ya. Tiap tahun beda tema. Tapi yang jelas empat itu jadi patokan, hanya Untuk beda penulisannya, namanya. penulisannya yang beda ya. Tema yang beda aja Tapi sih, Pak, ya. setidaknya di tahun ini bisa menjadi acuan Benar. Iya. di tahun depan karena mungkin tidak akan jauh ya, Jauh, tidak akan betul. jauh perbedaannya. Mungkin kayak tadi kan dipisah aja dari yang kepala sekolah atau pendampingnya itu aja yang paling mungkin berbeda. Oke, selama Bapak Ibu mengikuti proses seleksi itu tadi, apa kira-kira tantangan terbesar yang sangat mengganggu, mungkin bisa membuat goyah jiwa raga, Ada gitu, ya, ada kendala yang ditemui ya. kendala yang buat kita agak sedikit udahlah aku nggak jadi ikut aja gitu. Iya, mungkin misalnya gitu dari ya. apa fasilitas atau dari siswanya atau dari support guru teman-teman yang lain atau seperti apa gitu. Kayaknya beda-beda ya Miss ya, karena kita beda kategori gitu kan. Kalau dari saya sih, ini kan menceritakan sesuatu yang sudah kita lakukan. Artinya rasanya sih nggak akan terlalu banyak hambatan. Paling hambatannya itu mengumpulkan dokumen-dokumen yang selama ini sudah kita ada gitu. Misalkan kita mau buat video, kita menjelaskan, saya kebetulan namanya strategi rantai penggerak gitu ya. Ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Misalkan dalam satu tahapan itu ada observasi rekan sejawat gitu kan, ada di Komdul kita beberapa kali pernah coba gitu. Artinya jadi mengumpulkan dong, karena kita menjelaskan tentang itu maka kita harus ada minimal foto gitu atau video iya. mengenai strategi kita itu. Berarti kendalanya di Mengumpulkan seperti itu. pengumpulan berkas ya. Iya. Karena ini udah berjalan gitu. Ya, jadi kita ngumpulkan ya, pasti kita cari HP, tanya dengan teman yang punya gitu. Jadi makanya kalau mau mencoba besok-besok ikut, dokumentasikan dulu apapun yang kita lakukan di sekolah. Dimulai Karena dari itu nanti akan dokumentasi. dipakai. Gitu. Pasti kepake Ya, banget. yang penting dokumentasi dulu ya. Iya. Sudah saya laksanakan Pak. Sudah. Kalau kemudian nanti ada seleksi di Cabin, kemudian juga di Provinsi Bengkulu, itu kita nikmati aja. Jadi
apa ya, jangan kita anggap itu sebagai lomba, bahwa kita sama-sama datang ke sana dari berbagai kabupaten untuk sharing, ya berbagi pengalaman. Seperti yang Pak Bilal ngomong tadi bahwa kemenangan ini adalah sebuah bonus ya. Iya, Bonus benar. dari apa yang sudah mereka kerjakan. Luar biasa Iya. Miss Lucy Jadi, hari ini. Iya. Dari Miss Nah, Lucy ada lagi. Kalau saya sebenarnya ke personal ya, karena kebetulan. Ini ceritanya lebih gini. Gimana tuh? Jadi kalau saya sebenarnya kalau kayak tahun kemarin tuh kan waktunya agak lebih panjang Mbak Iya. Bilal ya, sekitar sebulan. Tahun ini mau sepertinya waktunya agak dipercepat. Jadi cuma dikelang waktu 3 hari kayaknya ya. Ya seminggu lah paling. Iya, sudah perpanjangannya, tapi setelah itu baru tahu perpanjangannya. Dan Itu seminggu itu apa ini? dari awal karena sampai berbeda, video setiap gitu tahun itu kan berbeda-beda. Tahun kemarin itu kami langsung mendaftar, buka linknya langsung daftar ke KGTK. Kalau sekarang itu kita harus daftar dulu ke Cabdin. Oh. Dari Cabdin nanti ke provinsi baru ke nasional. Nah jadi mungkin ya karena ada deadline masing-masing dari Cabdin, ada deadline. Nah itu yang membuat Jadi kita tuh waktunya gak. terbagi Nah lagi ya. kebetulan waktu itu saya dalam kondisi tidak fit. Jadi antara mau atau tidak gitu. Kayaknya ada teman juga ya yang sebagai saksi bagaimana saya itu kemudian harus Temannya switch itu over. ya? Ya, itu teman. Yang di balik layar ya. Iya, jadi kemarin tuh maju tidak, tapi berkat dukungan dari teman-teman dan keluarga, alhamdulillah ya sudah bismillah. Dan untungnya benar seperti kata Pak Bilal tadi, saya sudah mendokumentasikan karena kan apa yang kita buat itu kan, yang kita karya itu kan yang sudah kita buat. Sudah Jadi dilakukan. selama ini mungkin kita tidak upload ke Facebook atau Iya, Instagram, tapi kita juga punya dokumentasi di dalam HP, terus kita tinggal pindahkan paling di voice over-nya, tinggal rekaman dan sebagainya. Walaupun di mepet banget di jam 11.00 gitu ya, alhamdulillah bisa lolos Akhirnya gitu ya. juara, Miss ya. Iya, tapi proses nggak langsung juara karena habis itu ada daring lagi, ada wawancara. Iya, ada Oh, wawancara. Nah, jadi dari kita lulus nih Cabdin nih, saya udah dapat. Setelah dari Cabdin, baru ke provinsi itu nanti dapat jadwal untuk wawancara daring. Ya Pak Bilal. Daring, ya. Apa tuh, Miss? Ah. Di Cabdin itu banyak yang daftar juga kan? Kebetulan waktu itu Untuk di Untuk Kabupaten Rejang Lebong, belum. Cabdin wilayah 2, kebetulan sendiri-sendirian gitu. Satu, ada satu perwakilan. kategori hanya satu yang Tapi daftar. kalau misalnya rame itu diseleksi lagi, Diseleksi. diikutkan ke provinsi semua. Diseleksi dari Cabdin. Seleksi Cabdin. diseleksi Kebetulan Cabdin. kemarin Pak Bilal sama saya waktu itu yang perwakilannya Bu Jadi Ade di waktu itu. setiap tingkatan itu dipilih satu, Satu. di provinsi dipilih satu kan Iya. nasional. Iya, nanti ada wawancara dan itu benar-benar ditanya secara detail itu. Oke. Tips dari saya juga harus naskah dan video itu harus ada kesesuaian. Ada beberapa teman itu naskahnya berkata lain, videonya nggak nyambung kayak gitu. Jadi harus sesuai. Berarti Ada antara panis. naskah dan video ada dusta ya. Jangan ada dusta di antara kita. Karena naskah itu kan bisa ditambah-tambah lah. Cuman kalau video kan kita real istilahnya. Iya, jadi harus ada keterkaitan. Misalnya mulai dari yang seperti kata Pak Bil tadi, starnya itu ada di naskah kan. Kita kemudian kita interpretasikan lewat video kita. Berarti seperti ini Pak Peri, kesimpulannya adalah kita nggak bisa main-main dalam pembuatan yang hal seperti ini. Karena apa? Karena gini, naskah itu yang punya idenya kita. Iya, benar. Yang punya ide di naskah itu adalah kita. Jadi apa yang mau kita tuangkan dalam bentuk naskah dan apa yang mau kita tuangkan dalam bentuk video itu sudah ada di Iya. naskah kita. Iya, betul. Jadi kalau seandainya naskahnya udah beda sama video, berarti itu tandanya Pak dapat. Peri. Itu akan ditanyakan pada waktu wawancara. Ini kayaknya Pak Peri keseringan gini. Iya. Apa tuh, keseringan Kamu apa? beda. Kalau naskah beda, videonya beda. Saya lebih ke real life sebetulnya. Jadi intinya naskah itu kita tulis berdasarkan pengalaman kita, lalu video itu menjelaskan bahwa ini loh yang saya lakukan sesuai dengan naskah yang saya tulis. Karena kalau naskah kita tulis-tulis saja bisa aja gitu, tapi mana buktinya? Itu akan ada keterkaitan Ada sama komunikasi dia. tadi ya. Dan akhirnya alhamdulillah dapat juara 1 Bapak Ibu ya Iya. di tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Nah itu gimana perasaannya waktu itu? Gimana Biasa aja, biasa aja. Kalau ini pasti beda cerita ini, karena beda ini ya. Beda kategori Pak ya? Ya beda kategori karena kalau kita saya sendiri kan kategori komunitas belajar gitu, SMA, SMK, SLB itu kalau satu provinsi mungkin sudah bisa sama-sama melihat gitu kan, karena kami juga sudah ada kegiatan komunitas tingkat provinsi, tingkat kabupaten gitu. Artinya kalau saya sendiri bukannya PD atau gimana gitu, kita kan bisa melihat bagaimana gongnya komunitas-komunitas iya. belajar yang lain. Jadi gitu. Artinya sekolah sudah- lain itu udah bisa lihat oh sekolah kita ini kembali memang Iya, jalan iya. bagus gitu Pak. Dan itu ada penilaian dari KGTK juga sepertinya. Jadi sudah cukup PD lah kalau kategori komunitas belajar untuk SMA, SMK, SMP. Tapi mungkin kalau dijadikan satu dengan SD, dengan SMP itu di luar jangkauan
kita gitu kan, karena beda jenjang gitu. Jadi kita nggak tahu belum gitu. lihat kondisinya Iya. di sekolah lain Iya. gimana kan yang tingkatan itu. Iya, tapi ya tetap bahagia, tetap ya, luar biasa dong gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Berangkat lagi nih gitu. Lagi tiap saat berangkat lagi. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Itu sebenarnya salah satu bentuk motivasi kita juga loh Pak Peri. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya kalau seandainya Jakarta Bengkulu pakai uang sendiri kan lumayan juga ya. Ini jadinya bonus Pak Peri. Bonus, Bonus benar, kenapa? benar. Sekalian jalan-jalan ya Iya. Bu, ya Miss Sweet ya. Ketemu Pak Purbaya juga. Iya, saya lihat Bisa selfie sama berdua. Saya lihat itu. itu Saya lihat itu gimana itu bisa ketemu itu Pak? Waduh, ini panjang ceritanya ini. Nanti aja. Nanti aja itu. Mungkin belum jawab ini ya. Gimana perasaan Miss Sweet Kita ya? skip Ya, dulu. ketika tahu, saya jadi finalis ternyata Iya. gitu. Seperti kata Pak Bila tadi ya, pengen tapi nggak nyangka juga. Karena di sebelumnya itu saya udah sempat agak mewek kan, perjuangan kita nggak Iya. langsung satu kan. Iya. Mungkin satu tips dari buat teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin ikut apresiasi itu dari saya nih, jangan salah kamar. Maksudnya Jangan salah kategori gitu Jangan maksudnya. salah Memilih kategori yang sesuai dengan yang Iya, jadi gitu. ini pengalaman saya di tahun dulu, kayaknya saya salah kategori. Ternyata kategori yang saya ikutkan itu seharusnya di kategori inovatif. Iya. Nah, jadi tapi itu menjadikan pembelajaran buat Ya. saya. Oh, berarti saya nggak harus masuk di kategori ini. Maka untuk tahun ini saya sesuaikan dengan kalau misalnya materi Bapak Ibu ini berhubungan dengan mohon maaf misalnya dia di daerah yang agak jauh, Ya. kemudian perjuangan 3T bagaimana gitu ya. perjuangan bagaimana misalnya dari rumah ke sekolah, Ya. terus bagaimana membuat siswa itu dia itu lebih berdampak ke masyarakat ya. Itu maka masuklah ke kategori dedikatif. Dedikatif. Kemudian kalau misalnya ibu bapak yang ingin mencoba untuk pemanfaatan digital, strategi pembelajaran, maka biasanya kalau tidak inovatif, maka tahun ini transformatif. Tahunnya Nah, transformatif. gitu. Jadi kalau pengen bikin sesuatu, misalnya ingin meningkatkan kompetensi siswa Ya. lewat apa strategi atau aplikasi, maka kita bagus lewat inovatif atau transformatif. Itu dari saya. Jadi nggak salah kategori lagi. Nah, itu teman-teman sobat guru SMK harus diingat ya, kalau mau ikut daftar apa yang disampaikan Iya. Miss Didi tadi Jangan salah kamar. ya, Salah harus kamar. bener ini ya. Jangan salah kamar. Aduh, bahasanya. Kamarnya. Ini ya, Miss, Iya. keren. Pokoknya berarti emang guru-guru itu harus baca dulu juknisnya. Benar Ya, sekali. karena emang baca juknis itu penting, nggak hanya di lomba KGTK ini aja, bukan buat guru-guru aja nih. Karena kebanyakan juga kadang ketika kita membawa siswa kita lomba, guru-guru itu juga sedikit nggak mau baca juknis biasanya. Iya. Jadi mereka juga salah kamar dan salah Iya. pengertian Jadi tentang harus- apa yang mau disampaikan. Benar. Ini pengalaman sebagai juri, Miss ya. Banyak yang Banyak Iya. miskonsepsi kayak gitu ya. Nah, ya. jadi nggak nyambung antara yang apa yang sudah dikerjakan Benar. sama room yang Iya. ini, jadi nggak nyambung, nggak match dia. Makanya mungkin kebanyakan guru-guru ini karyanya atau karya ya, kalau di dalam bahasa seninya mahakarya, mereka sudah bagus, tapi karena memang tidak masuk ke Iya, kriterianya, benar. jadi ya tidak bisa diloloskan Benar. gitu. Mungkin Miss mau Widya sebaik apapun karyanya, kalau Iya, dia karena sudah tidak nggak sesuai dengan kategori. nggak bisa. mungkin Miss Widya tahun lalu begitu. Iya, jadi belajar dari kesalahan kemarin, kemudian saya kembangkan lagi, akhirnya baru alhamdulillah tahun ini bisa dapat juara 1 di provinsi. Wah, keren. Nah, ini kan sudah waktu pengumuman itu ke provinsi juga atau lewat daring pengumumannya? Provinsi. Provinsi dan itu Provinsi, pun ya. kami nggak tahu ya Pak ya, karena diacak. Terus sudah dikasih tahu ya sama jurinya atau juknis dari awal bahwa kalau peringkat 1 itu langsung ke nasional gitu. Sudah. Sudah tahu ya? kalau itu, tapi penjurian 1, 2, 3 itu pas malam Ya, penganugerahan baru artinya tahunya. Gini, kita kan ada pendaftaran segala macam tadi, kemudian ada wawancara melalui Zoom. Kita nggak tahu tuh siapa saja pesertanya gitu Iya. kan. Nah, kemudian nanti akan diundang lagi ke Bengkulu tuh 3 besar. Oh, Jadi 3 otomatis besar. yang diundang itu kita sudah masuk 3 besar di sana. Tapi belum tahu juara 1. Ya, tapi belum tahu siapa kita gitu. Iya, Siapa iya. kita dapat juara apa enggak. Jadi pengumuman juaranya pada saat malam Iya, penganugerahan. Iya. Oh, keren. Jadi kayak ada deg-deg Benar. ya. Saya kayaknya nggak bisa kesana gitu ya. Apalagi kategori Miss Wit untuk transformatif itu teman-teman yang lain, peserta yang lain itu idenya sama-sama luar biasa. Iya, bagus Hebat sekali. semua. Luar Saingan biasa lumayan tahun ini. 5 ya, Kategorinya bagus-bagus yang dari semua. wawancara itu diambil 5. Dari kabupaten ya baru diambil 3. 3 untuk ke provinsi.
Nah, terus ini sudah juara, terus kan berangkat ke nasional. Ini yang kita tunggu-tunggu tadi ya. Iya. Gimana nih ceritanya? Ini belum lama, baru 2 minggu yang lalu ya kira-kira. Ke Jakarta ya, dalam acara puncak Hari Guru Nasional. Nasional. Itu ada Bapak Presiden, kemudian ada Bapak Menteri juga ya, Mas ya. Gimana nih keseruannya waktu di itu sana. tempatnya di mana? Di Millennium ya, kebetulan beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi Miss Didi sama Pak Bilal terpisah. Tetap kalau SMA Tergantung SMK dirjennya, sama, tergantung tergantung dirjen. dirjen. Kalau dia dari Didas gitu. itu di mana kemarin? Di Novotel apa? Iya. Atau Oh, sakit? gitu. Pokoknya Kita, beda-beda. ya, kita dari Dirjen Dikmensus kan, Iya. pendidikan Iya, SMA, menengah dan SMK, pendidikan SLB, khusus. sebelum hotel. Iya. Itu di Hotel Millennium Tanah Abang ya. Iya. Oh gitu. Jadi bisa melipir langsung ke Tanah Abang ya, Miss? Ya, Tanah Abang, Monas itu dekat ya. Kayaknya langsung Oh, bawa sempet ya. baju. Sempat ke Kita sempat ke Monas maraton ke aja, Monas. maraton. Oh, pagi-paginya. Oh, biasanya kan enggak Melipir ya. melipir. Bukan kalau bahasa kini kan melipir ya. Melipir mak kan biasanya Yang enggak pamit Ke Tanah ya. Abang ya. Ke Tanah Abang ya Pak Bilal ya. mampir dulu ke Tanah Abang beli baju Oh. tiga ini 3 pak. 3 pak ya. Iya. Langsung Karena jualan banyak habis ya. ya. Itu juga. Udah ada list ya sebelum berangkat. Iya, saya ke Jakarta nih mampir kebetulan hotel sebelahan kayak gitu. Ternyata enggak ya. Ya, Cuma jadi canda prosesnya itu ketika sampai di situ kita pembukaan, setelah itu langsung wawancara ya Pak Bilal. Malam itu tuh udah mulai langsung. Jadi Oh. 38 provinsi ya. Kan perwakilan satu-satu Iya. itu. Satu-satu. Itu udah mulai start mulai malam. Jadi setengah 8 udah mulai 4 peserta dulu. Kemudian 2 hari, 2 hari setelah. kemudian di setiap saya dapat hari kedua ya Pak Bilal, pada hari ketiga. Hari Kedua kedua, terakhir ya. hari Kedua kedua malam. sore. Sore, saya siangnya dapatnya. Nah habis itu kalau yang sudah wawancara itu masih free, makanya tadi ada teman yang jalan-jalan. Iya. Setelah itu di hari Kamis ya Pak Bilal ya, itu langsung baru pengumuman juara nasional. Sorenya jam 3 peringatan itu ya. panjang banget, jadi Iya. padat merayap. Padat, ya. Setelah panugrahan langsung ganti baju, kan panugrahannya pakai baju ada tuh ya, Iya. Seriwe Iya. itu pakai, apalagi yang dari Papua. Jadi kita ketemu tuh yang udah ganti kostum tuh happy banget lihat ada dari Papua, ini Lampung. bisa, udah prepare baju dari sini. Udah, juga memang ya? sudah siapin dari Jumisnya ada. Setelah pengumuman juara, setelah jam 3-nya lagi kita ganti baju, ada dapat baju batik. Jadi dapat seragam, barulah ke Ciputra untuk Berkumpul semua apresiasi ya. semua apresiasi. dirjen. Dengan menggunakan pakaian adat daerah tadi. enggak, Enggak, sepatu, pakai pakai batik, batik. batik seragam. Macam-macam sih, ada beberapa dirjen yang pakai baju adat. Yang pas di Yang di- Digas ya. Oh, yang di Ah, Digasnya. besoknya barulah acara kemeriahan itu yang bertemu dengan Pak Prabowo, para menteri dan sebagainya. Iya. Banyak Di situ menteri yang waktunya. datang ya. It's time for party-nya di situ Wah. pokoknya. Meriah banget pasti misalnya. Ah, banget. Seru sih. Menteri yang datang banyak juga ya. Iya. Kalau meriah udah pasti meriah ya, pasti lebih keseru ya. Iya. Seru karena ketemu orang-orang yang Iya. berbeda. Tentunya Betul, juga betul kita banget. menambah wawasan kita. Nambah ilmu banget ya Pak ya, teman Iya. baru. Karena ketika kita bertemu dengan teman-teman yang di luar daerah, otomatis dari pola pikir pembelajaran itu pasti sudah pasti saling berbeda. cerita itu Iya, serunya di iya, situ betul. gitu loh, yang Benar-benar. mungkin kita tidak temuin gitu. Di situ teman baru ya Pak Bilal ya, Iya. dari Papua, dari Jawa, Iya. Sulawesi, itu kumpul jadi satu, itu saling cerita. Ternyata apalagi terutama SMK nih ya, karena curhat nih tentang anaknya gimana itu keseruannya tuh di situ. Karena SMK ini unik. misalnya. Karena Kita di Sumatera dengan di Jawa itu kan berbeda. Iya, iya, benar. Kalau Berbeda. di Jawa itu saya dengar itu lebih kepada bagaimana mereka lebih memanfaatkan teknologi yang Iya. sudah ada. Kalau di sini kita mungkin lebih banyak ke siswa karakternya. Ya, dulu masih gitu berkata kan di karakter siswanya kan. Karena ya itulah tadi ya, kita kan beda-beda juga ya. Karena kalau mereka di Jawa kan faktor lingkungannya udah beda Pak Peri. Betul. Beda dari kita yang. Oke, lanjut ke selanjutnya ya. Iya, Kita betul, nanti Susi. kita berlama-lama, sebenarnya cerita ini panjang banget Bapak Ibu guru ya. Tapi dalam podcast kita yang tidak memakan waktu 5 jam, tidak mungkin kita tanya-tanya. Nanti kalau seandainya kita ngobrol panjang, sebenarnya nggak cukup hanya untuk dalam 1 kali podcast. Nanti saksikan podcast kedua aja.